Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Di sini kami akan mempresentasikan mind mapping implementasi WOG di era transformasi digital sesuai dengan potensi lokal di Kota Bandung. Pertama-tama, saya Siti Mariam Dena Fronika bersama 3 rekan kami, Rita Hartati, Nabila Fauzia Gardita, dan Cipta Aryawan Maulana akan mempresentasikan tentang WOG. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari WOG. WOG atau Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG sendiri menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. WOG juga dikenal sebagai pendekatan intelijensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Lalu, ada beberapa alasan yang menyebabkan WOG ini penting diterapkan di Indonesia, termasuk dijalankan oleh para ASN. Pertama adalah adanya faktor-faktor eksternal, seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Kedua adalah faktor internal, yaitu adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral. Satu sektor bisa menjadi lebih superior terhadap sektor lain atau masing-masing sektor tumbuh namun tidak beriringan bahkan membunuh satu sama lain. Ketiga adalah konteks Indonesia yang memiliki keanekaragaman atau latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya yang mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai penerapan Whole of Government dalam pelayanan publik. Praktek Whole of Government dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Misalnya, mengenai pelayanan yang bersifat administratif. Pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh warga masyarakat, seperti kartu tanda penduduk, status kewarganegaraan, status usaha, surat kepemilikan, atau penguasaan atas barang, termasuk dokumen-dokumen resmi seperti SIUP, izin trayek, izin usaha, akta, sertifikat tanah, dan lain sebagainya. Praktek Whole of Government dalam jenis pelayanan administrasi dapat dilihat dalam praktek-praktek penyatuan penyelenggaraan izin dalam satu pintu, seperti PTSP atau kantor samsat. Yang berikutnya ada pelayanan jasa pelayanan, yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Yang berikutnya ada pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan oleh warga masyarakat, seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada pelayanan regulatif. Pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pola penerapan Whole of Government dalam pelayanan publik. Berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan dalam 5 macam pola pelayanan. Antara lain, yang pertama, pelayanan teknis fungsional. Pola pelayanan ini adalah pelayanan sektoral yang sifatnya hanya relevan antara satu sektor dengan sektor tertentu.
Whole of government dapat dilakukan apabila pola pelayanan publik ini memiliki karakter atau keterkaitan yang sama. Selanjutnya, pola pelayanan satu atap. Pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintahan yang saling berkaitan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pola ini memudahkan masyarakat pengguna izin untuk mengurus permohonan perizinan. Ketiga adalah pola pelayanan satu pintu. Pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintahan berdasarkan pelimpahan wewenang dari satu unit kerja pemerintahan terkait yang terus saling berkaitan. Whole of government dilakukan secara utuh manakala pelayanan publik disatukan dalam satu unit pelayanan saja dan rantai izin dipangkas menjadi satu. Yang keempat adalah pola pelayanan terpusat. Pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak sebagai koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintahan lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Pola ini mirip dengan pelayanan satu atap atau pelayanan satu pintu. Perbedaannya tergantung pada sejauh mana kewenangan koordinasi yang diberikan kepada koordinator. Yang terakhir atau yang kelima adalah pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas pengguna atau masyarakat. Terima kasih. Penerapan whole of government pada era transformasi digital di Kota Bandung dapat dikatakan sudah sangat baik, ditandai dengan keberhasilannya menjadi juara nasional pengelolaan pelayanan publik dari Kemenpan RB pada tahun 2020, yaitu untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai penyelenggara pelayanan publik, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu sebagai penyelenggara pelayanan publik, juga kepada Wali Kota Bandung sebagai pembina pelayanan publik. Penghargaan-penghargaan tersebut tidak terlepas dari penerapan whole of government berupa integrasi pelayanan publik berbasis digital yang diantaranya dari Dukcapil adalah aplikasi Salaman, itu aplikasi untuk pelayanan administrasi kependudukan, ada juga aplikasi Pemuda untuk pemutakhiran data mandiri dan pengurusan kartu keluarga, ada juga aplikasi iPunten untuk pengurusan surat keterangan tinggal sementara atau pindah datang dan untuk warga negara asing, serta pelayanan berbasis email. Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu, ada aplikasi perizinan online terintegrasi, juga aplikasi Sigampil. Selain itu, Kota Bandung mempunyai fasilitas unggulan lain di bidang transformasi digital, yaitu Bandung Command Center, Buruan Sae, dan program lainnya yang merupakan bentuk penyempurnaan pelayanan publik dalam rangka Kota Bandung menjadi Smart City. Itu tadi adalah sebagian dari penerapan whole of government pada era transformasi digital di Kota Bandung. Video ini dibuat sebagai salah satu pelaksanaan tugas kelompok pada pelatihan dasar CPNS PPSDM Regional Bandung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.